Perhaps the most clever and certainly the most audacious airplane hijacker of all time. We have over 100 pieces of evidence. We're dealing with a man who has multiple identities and is a con artist. It was printed, Miss, I have a bomb in my briefcase. I want you to sit beside me. This is the beginning of the extraordinary drama of D.B. Cooper. Bayangkan sebuah malam di tahun 1971, langit Amerika memeluk gelap yang pekat. Di dalam kabin Boeing 727, seorang pria berkarisma dengan jas rapi dan dasi hitam mengukir sejarah kriminal. Dengan identitas Dan Cooper, ia menyerahkan secarik kertas kepada pramugari, menyebut bom di dalam tasnya. Malam itu, ia tidak hanya menuntut tebusan $200.000 dan 4 parasut, tetapi juga menantang aparat keamanan untuk memahami teka-teki. Siapa sebenarnya D.B. Cooper? And just looking out, asking yourself the question, when's the time to jump? Setelah menerima tebusan di Seattle, pria itu melompat dari pesawat dengan parasut, membawa uang dan rahasia. Operasi besar-besaran dilakukan oleh FBI, namun Cooper menghilang seolah tertelan malam. Kasus ini menjadi misteri paling membingungkan abad ini, ungkap Eric Ulis, salah satu peneliti utama kasus ini dalam dokumenter Netflix D.B. Cooper, Where Are You?, yang mengupas penelusuran 50 tahun tanpa jawaban pasti. Everybody wants to know who D.B. Cooper was. And as time has gone by, it's become this ever larger mystery at this point. There have been something north of 1,000 suspects that the FBI has looked at. Para ahli menyusun banyak teori. Ada yang percaya ia tewas di hutan belantara, yang lain yakin ia menjalani kehidupan baru. Dalam film dokumenter The Mystery of D.B. Cooper, 4 sosok berbeda diklaim sebagai Cooper oleh keluarga mereka sendiri, mengaburkan garis antara fakta dan fiksi. Teori-teori berkembang, mulai dari veteran perang hingga agen intelijen rahasia, memperkuat daya tarik cerita ini. Psychologically, this case takes you into the dark divide. Namun, pesona cerita ini tak hanya tentang aksinya, tetapi juga pertanyaan tak terjawab. Bukankah manusia secara alami tergoda oleh misteri yang setengah terungkap? Fenomena psikologi yang mendorong kita memikirkan hal-hal tak terselesaikan, memastikan kisah ini tetap hidup di benak publik. Semakin sedikit jawaban yang diberikan, semakin besar keinginan untuk menemukan akhir cerita. Bottom line is, I don't do theories, I don't do folklore, I don't do legends, I do facts. Hollywood juga mengambil inspirasi dari misteri ini. Film I Am D.B. Cooper 2022 menggabungkan elemen fiksi dan fakta, sementara serial Loki menyisipkan referensi ke Cooper dalam adegan pembajakan. Kehadiran Cooper dalam budaya pop membuktikan satu hal. Kisah ini telah menjadi legenda urban modern. Kita baru saja menyelami awal cerita, tetapi apakah Cooper benar-benar selamat? Atau mungkinkah ia hanya ilusi cerdik seorang pria putus asa? Simpan pertanyaan itu. Kita akan menggali lebih dalam jejak-jejak yang tertinggal, dan mungkin petunjuk tersembunyi yang selama ini kita abaikan. You're sucked into the Cooper vortex. So welcome aboard. We're gonna go for a spin. Melangkah lebih jauh ke dalam misteri, mari kita telaah detail yang tersisa dari aksi D.B. Cooper. Di lokasi pendaratannya yang diduga di kawasan Pacific Northwest, pencarian intensif oleh FBI tidak menemukan jejak apapun kecuali selembar klip dasi tipis yang ditinggalkan di pesawat. Bahkan uang tebusan $200.000, sebagian besar berupa pecahan $20,
menjadi barang buruan selama bertahun-tahun hingga potongan pertama ditemukan di sepanjang Sungai Columbia pada 1980 oleh seorang anak kecil. Apakah ini petunjuk nyata atau hanya tipu daya sang pembajak? Penemuan ini menarik, tetapi tidak mendekatkan kita pada identitas Cooper, kata Tom Kay, seorang ahli forensik dalam wawancaranya dengan berbagai media. Analisis lanjutan pada klip dasi menunjukkan adanya partikel titanium, material yang tidak umum pada masa itu, mengarah pada kemungkinan bahwa Cooper bekerja di industri tertentu seperti manufaktur pesawat atau teknologi tinggi. Tetapi teka-teki itu tetap tidak terselesaikan. Misteri uang tebusan mempertebal aura ketidakpastian. Mengapa hanya sebagian kecil yang muncul di tepi sungai? Apakah Cooper sengaja menyebarkannya untuk mengecoh pencariannya? Ataukah ia mengalami nasib buruk di hutan belantara? Bukti seperti ini, meskipun kecil, memicu debat panjang antara teori survival dan kematian instan akibat lompatan berisiko tinggi di malam yang dingin. Namun, cerita ini bukan hanya tentang fakta. Media turut memperkuat mitos D.B. Cooper, mengubahnya menjadi simbol anti-hero modern. Artikel-artikel berita dan film dokumenter seperti D.B. Cooper, Where Are You? Di Netflix mencatat bagaimana masyarakat Amerika mengidealkan sosoknya sebagai pria yang melawan sistem, meskipun melalui cara yang berbahaya. Sebuah artikel tahun 2024 di The New Yorker bahkan menggambarkan Cooper sebagai penjahat romantis yang menantang status quo. Anehnya, kasus ini tidak benar-benar terlupakan. Setiap dekade membawa teori baru, seperti dugaan bahwa Cooper adalah seorang veteran perang yang menggunakan keahliannya untuk melarikan diri. Salah satu klaim terbaru datang dari seorang pria bernama Robert Rackstraw, yang disebut-sebut memiliki kemampuan militer dan profil yang cocok dengan Cooper. Meski FBI menutup kasus ini pada 2016, penyelidikan independen masih berjalan, menunjukkan daya tarik misteri yang tak kunjung padam. Dan di sini, sebuah pertanyaan muncul. Apa yang membuat kita begitu tertarik pada sosok seperti D.B. Cooper? Apakah benar karena kisahnya, atau karena kebutuhan kita untuk menyelesaikan sesuatu yang belum selesai? Fenomena ini menyeret kita ke dalam misteri yang tak kunjung menemukan jawabannya. Kita akan membahas peran budaya pop dalam melestarikan legenda Cooper. Dari pengaruhnya di dunia hiburan hingga teori-teori alternatif yang mengguncang persepsi kita, misteri ini masih jauh dari kata selesai. When it was first suggested to you by an FBI agent back in the late 70s that your brother might be D.B. Cooper, you kind of chuckled. Setelah 5 dekade, kisah D.B. Cooper bukan hanya tentang pembajakan pesawat atau uang yang hilang. Ini adalah cerminan hasrat manusia akan teka-teki yang tak terpecahkan. Budaya pop mengabadikan cerita ini melalui berbagai medium. Serial seperti Loki menggambarkan Cooper sebagai seorang dewa yang melarikan diri, sedangkan film Without a Paddle memadukan misteri dan humor saat tokohnya mencari harta karun Cooper. Bahkan, D.B. Cooper sering muncul sebagai simbol perlawanan terhadap sistem. Beberapa karya fiksi seperti novel Skyjack: The Hunt for D.B. Cooper menggambarkan bagaimana seorang pria biasa bisa menantang institusi besar. Lebih dari sekadar cerita kriminal, ia menjadi ikon subkultur, mewakili keberanian dan ambisi liar. Namun, perhatian terhadap kasus ini tidak sepenuhnya berakhir di layar. Pada 2023, teori konspirasi baru muncul melalui komunitas online. Sebuah dokumenter independen mengklaim bukti fisik tambahan dari lokasi lompatan Cooper. Tapi, seperti biasa, tak ada jawaban pasti. Yang menarik, keingintahuan kita terhadap Cooper tidak hanya didorong oleh fakta, tetapi juga oleh apa yang tidak diketahui. Fenomena ini membuat misteri D.B. Cooper tetap relevan, bukan karena kita benar-benar ingin tahu siapa dia, tetapi karena rasa penasaran itu sendiri yang menjadi bagian dari narasi. Seperti kisah tanpa akhir, D.B. Cooper terus hidup di antara mitos, layar kaca, dan teori yang tak kunjung usai. Kisah ini mungkin tak akan memiliki resolusi. Namun,
Di balik itu ada satu pelajaran sederhana. Terkadang kita tidak mengejar jawaban, melainkan rasa penasaran yang membuat kita terus bertanya. Dengan demikian, D.B. Cooper tidak hanya meninggalkan sejarah, tapi juga sebuah warisan, pengingat bahwa misteri adalah bagian dari esensi manusia. On Thanksgiving Eve 1971, a Northwest flight was commandeered in the skies. The FBI couldn't crack the case.